Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahibati billahi a'azakumullahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair alhamdulillah. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Kemudian marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umat yang mengikuti Kalau ajaran arti beliau. saja, kalau tafsiran banyak. Ikhwati wa akhwatullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu masih dengan surat Al-Baqarah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini Jadinya kita akan masuk ke ayat 265 hingga 269. 265 hingga 269. Ini tentunya masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Masih berbicara juga berkaitan dengan perintah untuk infak dan beberapa etika adat yang harus diperhatikan ketika orang itu berinfak dan bersedekah. Ini merupakan amalan yang sangat berharga sekali yang bisa berpotensi seseorang itu pahalanya akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga sampai pun dia itu telah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Itu salah satu caranya dengan apa? Infak dan sedekah. Lebih lagi, infaknya adalah untuk sesuatu yang kemaslahatan dalam jangka yang panjang dan kemaslahatan kaum muslimin. Ini disebut dengan sedekah jariyah, sedekah jariyah. Contohnya apa? Donasi, wakaf. Ya, wakaf, membangun masjid, membangun madrasah, apalagi mencetak mushaf. Demikian juga membiayai belajar para penulis ilmu syar'i, ya kan? Nantinya mereka akan menjadi kader-kader, menjadi para dai, kemudian menyeru kepada Islam. Yang mendonasikan, mendermakan hartanya akan mendapatkan ganjaran seperti itu. Dan banyak lagi ya, banyak lagi. Ya. Maka dalam Islam seorang memiliki harta itu tidak tersewa, tetapi digunakan bagaimana harta itu bisa menghantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para sahabat juga banyak yang hartanya banyak, kaya, tapi subhanallah mereka sedekah. terkenal dengan orang-orang yang sangat dermawan, kemudian juga suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu meninggal nantinya itu ingin kembali ke alam dunia, salah satu alasannya apa? Ingin bersedekah. Siapa hafal surat apa? Surat Al-Munafiqun surat apa? La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah
wa anfiqu mimma razaqnakum in qad ayatiya ahadakum al-maut fayaqulu rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ternyata yang diminta biar kembali ke alam dunia apa? Untuk bersedekah salah satu. Karena sudah mengetahui kalau dulunya bisa jadi sudah meyakini atau belum meyakini. Setelah hakul yakin dengan kematian itu baru menyadari ternyata sedekah itu sangat berharga sekali. Nah, untuk itu kita akan baca. Ini juga akan baca dari ayat 265 hingga 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت ضعفين وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل الله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه ولا يتيمموا
الحديث منه تنفقوا ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ila akhir ayat. Yang artinya apa? Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk tetap kembali jiwa mereka. Jadi di ayat ini tujuannya dua, supaya mendapatkan ridho dari Allah dan supaya jiwanya tetap kukuh. Maksudnya itu apa? Kokoh tetap di jalan Allah. Itu perumpamaannya seperti apa? Ini di antara ayat yang terdapat amsal atau perumpamaan pemisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dari ayat awal-awal surat Al-Baqarah Seperti kebun yang terletak di dataran biasanya mata atau kata-kata mata atau amsal seperti itu. Perumpamaan mereka itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Kebun isinya apa? Tertanam apa? Pohon ya. Pohon. Kalau di dataran tinggi kira-kira bagaimana? Angin yang menerpa kuat apa saja? Kuat. Yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat, tetapi berkokoh. Perumpamannya seperti kebun yang disiram lebat oleh hujan lebat dan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat, sangat subur sekali. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Ternyata kalau tidak hujan, maka masih ada siraman Embun. Masya Allah. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena mengharapkan ridwan. Ridwan kan tadi umpamakan tempatnya tinggi. Kemudian apa? Keteguhan jiwa di dataran tinggi tentunya angin lebih besar, makin tinggi makin besar. Tapi kokoh seperti itu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita baca dulu yang ayat selanjutnya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Apakah ada salah seorang dari di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur? Siapa yang ingin punya kebun kurma dan anggur? Pengen. Pengen ya, Masya Allah ya. Bisa ngambil langsung. Ya. Ya. Karena berapa kali main dan kenalan yang di rumah itu penuh dengan kebun anggur, Masya Allah. Disuruh ambil sering sekali. Nanti itu sudah gerbang,
dengan berbagai varian menyenangkan. Belum lagi misalkan kurma gitu ya. Ini secara naluri manusia itu senang dengan hal-hal kayak gitu ya kan. Mempunyai kebun kurma. Sedikit budi menyukai. Tapi ini jarang ya di Indonesia ya. Tapi sudah mulai dikembangkan juga di beberapa daerah. Katanya sudah bisa menanam kurma dan membuahkan. Kadang-kadang bisa tumbuh tapi belum tentu bisa berbuah. Ternyata ada katanya di daerah-daerah yang seperti di Indonesia ini atau mungkin di Indonesia sudah ada, tapi mungkin masih jarang. Karena asalnya bukan dari sini. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sudah seperti itu, kebunnya ada sungainya. Asik apa enggak? Ini kan sering ditiru oleh orang yang punya rumah makan. Konsepnya apa? Alam, ya kan? Konsepnya alam, gemericik air, dan seterusnya. Masya Allah. Ini ditiru seperti ini. Memang secara naluri manusia itu suka dengan hal ini. Antum kayak itu kan, kamu juga, wah, ya itu balik. Nggak mau pulang mungkin ya. Dia mempunyai di dalamnya segala macam buah-buahan. Kemudian ditimpa usia tua. Dia mempunyai di dalamnya segala macam buah-buahan. Kemudian dia ditimpa usia tua. Sedang dia mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil. Kebunnya luar biasa kayak gitu. Ternyata dia sudah tua. Dan dia masih punya anak yang masih kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Ini masih perumpamannya. Lalu terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Jadi ada apa dengan perumpamaan ini? Yang pertama tadi orang yang berinfak karena mengharapkan ridho dari Allah dan ketapan jiwanya. Sedangkan perumpamaan yang kedua ini seperti itu. Masing-masing kita ingin punya kebun yang mengandung di bawahnya sungai-sungai. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta usahamu yang baik-baik. Banyak sekali peluang beramal itu. Di pondok pesantren sedang membangun atau permasalahan. Mungkin ada juga masjid yang membutuhkan. Banyak sekali kesempatan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang kecil ataupun kalau mampu besar. Dan Allah tidak akan menyediakan pahala meskipun sesuai kemampuan kita kecil. Infakkanlah dari sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Maksudnya apa? Janganlah memberi berinfak itu yang buruk baru dikasihkan orang, kan? Ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, dia sendiri tidak mau dengan barang tersebut. Tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadap memincingkan mata. Ya, apa ya? Merasa menghinakan barang itu lah ya. Dia sendiri tidak suka. Dia. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, di sini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Sekarang kelas berapa ya? 10. 10. Kelas 10 jumlahnya berapa? 11. Itu ada 11. 11 atau 12? 12. Ya siap-siap 12. Mana? 12 nya mana? Ada semua di sini? Ya speaker. Suhel. Ya, ini yang kelas 12 ya. Kita emang ada yang enggak. Antum ya. Bukan, saya mana saya? Saya oh iya, saya tidak. Antum juga tidak. Ya, sebagai besar kata ya. Pertanyaan. Tapi dulu nanti ini termasuk yang ini.
bayyin min khilal ayat ahamiyata tarbiyatin nafsi ala nafaqah wal badli. Apa kira-kira? Apa pentingnya melatih jiwa dalam berinfak dan berderma? Perlu dilatih dan seorang itu bisa berinfak. Perlu. Mulai dulu dari yang paling kecil. Apa? Berapa? 1000. Gambarnya apa 1000? Gambar apa 1000? Kemudian 1000 sih yang kolom sih itu berapa? Yang salah dulu. Mulai dari gambar salah. Bawa kolom dulu. Salah ini latihan, pertama latihan ya. Jadi kolom dulu. Kemudian setelah itu ada biasa 2000 ya. 2000 ya. 2000. Seperti 2000. Sudah terbiasa 2000, 5000. Pahlawan ini sudah menjadi pahlawan ya. Sudah mulai itu menaikkan lari dan seterusnya. Mentoknya berapa? Soekarno. 100.000. Iya betul sih. Itu kan uang. Adapun tinggal dikalikan berapa? Nah ini yang udah tadi supaya tanya sudah. Kelas 12. Apa pentingnya urgensi dari melatih jiwa untuk bisa berinfak dan berderma? Kelas 2 10 kelas 12. Jumlahnya 12 tapi kelas 10. Apa? Kelas 10 aina Zaid and Mujar. Adanya ulang soalnya. Kurang keras. Apa pentingnya melatih jiwa untuk bisa berinfak? Baik itu asuhan, atau baik itu, ya benar kita. Itu jawaban dari saya ya. Coba kita ini. Itu saja. Belajar ikhlas dan agar terbiasa. Jawabannya adalah barang siapa melatih jiwanya dengan membiasakan berinfak, meskipun harta itu sangat dicintai manusia, dilatih. Namanya uang kan suatu yang harta kan sangat disukai orang, tapi dilatih. Maka jiwanya akan tunduk, ringan terhadap syahwat. Maksudnya ringan terhadap syahwat itu apa? Gampang meninggalkan syahwat. Dan mudah diarahkan untuk ibadah lain. Jika dibiarkan mengikuti nafsu, ia akan semakin tamak dan hina. Kalau tidak terbiasa untuk infak, semakin ada sifat tamak dan hina, semakin pelit. Dan infak ini akan berpengaruh pada amal-amal ibadah. Kenapa? Infak kaitannya dengan harta soalnya sangat dicintai. Orang yang sudah terbiasa mengeluarkan hal yang dicintai, ketika mendapatkan musibah akan terasa ringan. Ketika harus beribadah terasa ringan. Jumlah musibah. Paham? Belum tuh ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang kedua? Langsung aja. Aku baca ini langsung. Apa penyakit yang bisa menimpa seorang muslim saat berinfak? Apa lati tu'radul muslim atau tu'ridul muslim hala infaqihi? Apa saja penyakit yang bisa menjangkiti seorang muslim ketika berinfak? Mas Rizky, masalah. Iya, apalagi kira-kira? Sum'ah, apalagi? Tombol apalagi? Ya, masalah. Coba kita cek, kita bandingkan. Infak bisa terkena dua penyakit, atau seorang yang berinfak akan ada berpotensi untuk terjangkit penyakit. Ada dua penyakit. Pertama, niat karena riya. Dan ingin dipuji, betul ya? Atau dilakukan dengan keraguan dan kelemahan tekad. Memang melakukan tapi raguan. Masih ada, ya 50-50 lah ya. 50-50 ya.
kotak infak lewat. Dia nggak lihat yang diambil. Dikiranya 1.000. Lewat sana. Baru sudah selesai Jumatannya, 100.000 saya mana? Waduh, ternyata tadi dimasukkan, tinggal 1.000 bisa. Aduh, saat masukkan itu kan. Pernah ngalamin gitu ya? Dokter ya, kalau orang kira, alhamdulillah mungkin apa kalau dari saya paling seharusnya kayak gitu ya. Aduh, bukannya nunggu di petugas bukanya nanti Pak. Kalau punten, maaf tadi saya niatnya ini. Saya bicara lagi nggak apa-apa. Malu deh, malu. Jadi harus pasti ya, maka perlu latihan ya, perlu latihan ya. Kalau mampunya masih level 10.000 ya 10.000. Jangan katakan apa dia tadi malah ada pelabuhan ya. Ayo penyakit yang orang beriman sejati berinfak murni karena mencari ridho Allah serta dengan keyakinan Tuhan. Nah, berarti betul ya sebenarnya. Kalau ini ada tutupnya mana? Tutupnya malu. Ya ini mas, tidak ada amplopnya sih. Nah, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana kondisi hati seorang mukmin saat berzakat dan bersedekah? Bagaimana kondisi hati seorang mukmin ketika berzakat atau bersedekah? Ini tidak ada di sini. Apa jawabannya tidak? Bayyin halal mukmin inda iqadi zakati wa awi shadaqah. Jelaskan bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dia zakat atau sedekah. Gimana kondisinya? Sini sebutkan orang beriman, orang yang mukmin menunaikan zakat dan sedekah dengan hati yang lapang. Sudah lepas sudah namanya zakat, sudah nggak usah dan pelongin loh, lepas ya. Dengan keyakinan pada pahala Allah, kenapa mengharapkan pahala Allah? Biasanya kalau masih mungkin masih berat, masih ada unsur belum ikhlas. Dan percaya bahwa harta yang dikeluarkan lebih baik daripada yang ditinggalkan. Karena harta sejati yang nanti ketemu lagi di akhirat bahkan lebih baik lagi. Ada harta yang ditinggalkan di dunia ya nanti menjadi warisan dan kadang-kadang menjadi kebutuhan. Aliwat bersama. Sekarang di ayat 268 Allah berfirman, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Artinya apa? Nah, ini di antara yang membisiki supaya orang itu tidak infak. Siapa? Setan. Maka di antara jihad kita itu jihad melawan siapa? Setan. Ada berapa tingkatan jihad melawan setan? Ada berapa? Kalau jihad nabi arba'ah. Kalau jihad melawan setan 2. Kalau jihad melawan hawa nafsu itu 4. Pertama, berusaha mengenal kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran dan sadar. Dan ini surat Al-Asr. Adapun kepada setan, memerangi setan apa? 2. Apa itu? Ya, berusaha melawan syahwat. Dengan apa cara melawan syahwat? Dengan iman, kekuatan iman. Ya. Kemudian melawan syubhat. Apa syubhat? Rancu dalam memahami agama. Apa cara melawannya? Dengan ilmu. Terkadang ada orang bisa selamat dari syubhat tapi tidak selamat dari syahwat. Terkadang kebalikannya ada yang selamat dari syahwat tapi tidak selamat dari syubhat. Repotnya kalau sudah duanya. Awalnya terfitnah syahwat wanita misalkan. Setelah itu pemikirannya kalau kacau juga. Alhamdulillah. Ya. Sudah terkena racun syubhat, terkena racun syahwat juga. Karena bergaulnya dengan orang lain yang pemikirannya ini. Kemudian juga terfitnah wanita atau syahwat. Kita berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Syekh Asad di dalam awal-awal mukadimah kaidah.
Setan menjadikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Atau pikir, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi karunia yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kepada orang yang berakal. Nah, ada pertanyaan, mengapa setan lebih dahulu menakut-nakuti dengan kefakiran sebelum memerintahkan kemaksiatan? Ya, setan itu membisiki manusia supaya takut miskin sebelum membisiki supaya maksiat. Nah, apa itu? Ya, apa? Ya, benar apa maksudnya? Setan lebih dulu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran agar ia berhenti berinfak, ya kan? Kalau ini saya miskin saya, aku miskin. Setelah itu barulah setan menyeretnya kepada perbuatan keji. Itu jadi sebagai tameng supaya kita tidak tergoda setan untuk berbuat kekejian, kita banyak berbuat Allah. Kemudian pertanyaan lagi, apa peran setan saat seorang mukmin hendak bersedekah? Peran setan adalah peran tidak baiknya ya, bukan peran dorong-dorong untuk Allah menghalang-halanginya. Setan menakut-nakuti manusia enggan berinfak sekaligus mendorongnya untuk bermaksiat dan berinfak pada hal-hal yang haram. Tidak berinfak di jalan yang benar, tapi malah infak itu apa? Menggunakan harta di jalan yang haram. Apa? Minum-minuman keras, judi dan seterusnya, apa? Narkoba dan seterusnya. Ya, judi dan seterusnya. Dan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kedudukan orang yang berilmu dan Al-Quran? Tadi diberikan hikmah ya. Jawabannya ya maksudnya. Orang yang diberi ilmu dan Al-Quran maka ia telah mendapatkan anugerah yang jauh lebih mulia daripada harta dunia yang fana. Dunia hanya kesenangan sementara, sedangkan ilmu dan hikmah adalah kebaikan yang sangat baik. Ya, untuk menutup perjumpaan kita kali ini kita sampaikan sedikit kesimpulannya. Apa? Masih ada satu lagi. Apa tanda seseorang benar-benar memiliki akal dan hikmah? Yuk dan hikmah tanah Yesya. Tandanya seorang mendapat hikmah sejati adalah ketika pengetahuan yang ia miliki terikat dalam hati, selaras antara ucapan dan perbuatan yang batin dan lahir. Subhanallah, ini di antara orang yang sudah berhikmah antara perilaku dan ucapan itu sama, lahir dan batinnya. Ya, ada kesimpulan beberapa kesimpulan yang kita ambil, tentunya tidak semuanya. Gunakan perumpamaan dalam menyampaikan pelajaran. Jadi bisa dengan menggunakan metode perumpamaan. Karena hal itu memudahkan apa? Pemahaman. Kemudian kita baca ayat ini kan, akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, infak haruslah dari harta yang baik, bukan dari yang buruk atau tidak lalai. Kemudian yang ketiga, rasa takut miskin hanyalah bisikan setan. Aja rondo, udah apa mau yang rondo miskin tuh? Bisikan setan. Seperti itu. Pak, rondo, apa mau yang rondo? Dia lagi kompak. Maksudnya siapa? Jadi tetap dari ngomong. Ini adalah bisikan setan. Rasa takut miskin hanyalah bisikan setan. Jangan jadikan alasan takut miskin untuk meninggalkan infak dan amal soleh. Allah Akbar. Ketika kok aku ada yang belum pondok miskin, bukan salah pondoknya, bisa dari dirinya yang kurang tawakal, kurang ikhtiar dan sebagainya, kurang menggali zikir dan seterusnya. Ya semuanya juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting memiliki sehat dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah. Bermanfaat untuk diberikan kecukupan, ketika beribadah kita
Jakarta misalnya, tapi lalai dari Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada Demikian bermanfaat dan bila bulan nanti video angkat majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.